Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1S1220003 dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Pada video ini, video ke-6 mengenai video struktur data, saya akan membahas linked list dengan menggunakan Python. Oke, langsung saja kita ke materinya. Next. So guys, materi ke-6 ini kita membahas mengenai linked list. Jadi di sini saya akan mulai dari pengenalan berbagai jenis data dalam linked list. Ada linked list tunggal, ada linked list melingkar, dan ada linked list ganda. Yang ketiga ada daftar posisi dalam ADT. Yang keempat ada menyortir daftar dalam list atau posisi. Kemudian yang kelima ada kita bahas nanti studi kasus untuk mempertahankan frekuensi akses. Yang keenam ada urutan berbasis tautan dengan berbasis array. Nanti kita akan bandingkan seperti apa. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama ya, yaitu array plus linked list. Jadi, array itu memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung retensi ke banyak elemen. Kemudian, yang kedua, limitation of array base sequence, itu keterbatasan urutan berbasis array. Yang pertama, bahwa panjang array dinamis itu mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya dari elemen yang disimpan di stores-nya. Yang kedua, batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem secara real time. Kemudian yang ketiga, insertion, penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array itu memerlukan biaya yang mahal. Nah, itulah bahwa kalau array itu dia representasinya lebih terpusat dengan satu potongan besar memori. Nah, tadi ini sudah kita bahas, ada saja itu batas dalam array. Next, linked list. Jadi linked list ini adalah alternatif dari urutan berbasis array yang mengatasi keterbatasan. Jadi dia itu mengandalkan representasi yang lebih terdistribusi, di mana ada objek yang dikenal itu sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Jadi setiap node itu mempertahankan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangga untuk secara kolektif mewakili urutan linier dari urutan tersebut. Kemudian linked list itu juga tadi kita sudah bahas mengenai batasannya kalau array base. Nah, kalau linked list dia apa batasannya? Jadi yang pertama, elemen dari linked list itu dia tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerika. Kemudian kita juga tidak bisa mengetahui bahwa hanya dengan memeriksa sebuah node, apakah itu adalah node kedua, kelima, kedua, ke-20, atau ke-20 di dalam daftar. Jadi kita tidak bisa kita akses secara efisien. Kemudian yang kedua, kita tidak tahu dia itu di urutan keberapa dalam daftar. Begitu dia kalau linked list. Nah, ini
singly linked list atau daftar list tunggal. Jadi tautan singly linked list berarti dia tautan berantai tunggal. Dalam bentuk paling sederhana, dia itu adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk urutan linear. Setiap node itu menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen dari urutan tersebut, serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Node pertama dan terakhir dari tautan berantai itu dikenal sebagai kepala dan ekor dari list. Nah, ini maksudnya. Yang ini head. Node pertama ini head, sedangkan yang paling terakhir ini namanya ekor. Kemudian dengan memulai dari kepala dan bergerak dari satu node ke node lain dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita itu dapat mencapai sampai di ekor. Jadi kita menjelajahi linked list ini. Kemudian juga kita dapat mengidentifikasi ekor itu sebagai node yang memiliki referensi non sebagai referensi berikutnya. Jadi kalau sudah kita mencapai ekor, berarti dia referensinya sudah non, karena dia kan ekor berarti sudah yang paling terakhir. Kemudian referensi berikutnya dari suatu node itu dapat dilihat sebagai tautan atau petunjuk ke node lain. Proses menjelajahi daftar juga dikenal sebagai link hopping or pointer hopping. Nah, di sini kita lihat gambar di samping. Ini adalah elemen selanjutnya. Jadi di sini menyimpan data. Nah, gambar ini menggambarkan singly linked list atau tautan tunggal. Dia ini menyimpan kode ada LUKS, MSP, ATL, dan juga BOSS. Jadi node pertama head berisi kata LUKS dan referensi ke node berikutnya berisi kata MSP. Jadi proses ini berlanjut sampai node terakhir yaitu tail yang berisi data BOSS dari referensi ke non. Jadi ini dia nanti berpindah-pindah. Kalau sudah referensi terakhir berarti dia non. Nah, kemudian minimal inisiasi dari linked list itu harus menyimpan 3 di sini. Yang pertama referensi ke kepala list. Jadi tanpa referensi eksplisit ke kepala, tidak ada cara untuk menentukan node tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Kemudian referensi eksplisit ke node ekor itu tidak wajib, tetapi biasanya itu lebih bagus untuk mencegah penelusuran sisa list. Yang ketiga, jumlah total node yang membentuk list itu tidak wajib juga dia. Karena dia dia itu lebih bagus kalau untuk menghindari penelusuran list untuk mendapatkan jumlahnya. Nah, inserting an element at the head of a singly linked list. What's the meaning of this? Ini adalah bagaimana kita menyisipkan elemen di kepala dari daftar tertaut tunggal. Jadi, properti itu penting dari daftar tertaut adalah bahwa daftar tersebut tidak memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dia itu menggunakan ruang
secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Jadi saat menggunakan daftar terpaut tunggal, kita itu dapat dengan mudah menyisipkan elemen di kepala daftar. Langkah-langkah untuk menyisipkan elemen. Nah, seperti apa? Jadi yang pertama, kita membuat dulu sebuah node baru. Kemudian kita atur elemennya itu ke elemen baru. Kalau sudah kita atur elemennya, selanjutnya kita atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepalanya. Kemudian yang keempat, kita atur bagian head atau kepala daftar untuk menunjuk ke node baru. Nah, di sini ilustrasi prosesnya seperti apa? Jadi gambar A ini itu menunjukkan linked list sebelum penambahan elemen baru dengan not. Jadi di sini belum ada elemen baru ditambahkan. Di sini baru ada baru berisi data MSP, ATL, dan juga BOS. Nah, sedangkan gambar B ini menunjukkan proses pembuatan not baru dengan elemen last yang akan ditambahkan di head. Jadi ketika ditambahkan elemen baru yang tadinya MSP di sini, nah ditambahkan dia di awal, masuk elemen baru. Jadi di sini kalau pada gambar C menunjukkan hasil akhir setelah not baru last ditambahkan di head. Dan di head ini berubah. Tadi awalnya headnya itu adalah di MSP. Cuman karena ditambahkan not baru, jadi berpindah headnya menjadi last. Nah, ini adalah algoritma penambahan elemen di head. Ada algoritma add first. L ini dia menjelaskan langkah-langkah dalam kode untuk menambahkan elemen baru di head. Jadi di sini pertama kita buat dulu not baru untuk elemen E. Kemudian kita atur next not baru untuk merujuk ke head yang lama. Lalu kita atur head untuk merujuk ke not baru. Di sini kita akan meningkatkan jumlah headnya. Lanjut pada inserting an element at the tail of a string linked list. Jadi kita masih bahas di linked list tunggal ya. Jadi langkah-langkahnya bagaimana kita menambahkan elemen di ujung daftar. Nah, kalau tadi kan itu kita add elemennya di awal. Nah, sekarang kita mau add elemennya dari paling akhir. Jadi langkah-langkahnya kita buat not baru, kita tetapkan referensi next-nya itu ke non. Kemudian kita atur referensi next dari tail untuk menunjuk ke not baru. Kemudian kita perbarui referensi tail itu sendiri ke not baru. Jadi ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi ilustrasi gambarnya pada gambar A ini, jadi sebelum penambahan ini linked list sendiri kita bisa lihat bahwa dari not ada dari mengarah MSP, ATL, kemudian BOS, lalu bagian ekor non. Dengan tail ini menunjuk ke BOS. Nah, selanjutnya not baru yang berisi MIA dibuat dan direferensikan sebagai baru, news. Jadi referensi next dari not BOS diubah untuk menunjuk ke MIA. Lanjut, referensi tail diubah untuk menunjuk ke MIA, dan MIA sekarang adalah not yang paling terakhir. Nah, ini algoritmanya ya. Kalau ini kan size ini at first. Kalau ini remote, ini dia at first, yang ini at last. Coba kita kodein dulu ya. Atau sebentar aja. Sebentar aja deh.
L size at first, at last, none. Nah, ini bedanya dia di sini. Yang bedakan at first dan juga at last. Dia di sini newestness, dia L.head, berarti dia menambah di awal. Sedangkan kalau at last newestness, dia di non, berarti dia menambahkan dari akhir. Selanjutnya lagi, itu removing an element from a singly linked list. Jadi tadi kita sudah bagaimana caranya kita menambahkan di awal dan juga menambahkan di akhir. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita menghapus elemen dari linked list tunggal. Jadi, menghapus elemen dari kepala singly linked list itu pada dasarnya merupakan operasi kebalikannya dari menyisipkan elemen baru. Jadi kalau kita menambahkan, sekarang kita menghapus. Tapi kalau kita menghapus itu, dia tidak mudah untuk menghapus not terakhir dari singly linked list. Jadi meskipun kita mempertahankan referensi ekor langsung ke not terakhir dari daftar, kita tuh harus dapat mengakses not sebelum not terakhir untuk menghapus not terakhir. Yang kedua, kita tidak dapat mencapai not sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor. Salah satunya cara untuk mengakses not itu dimulai dari kepala daftar bagian head dan mencari seluruh daftar. Jadi serangkaian operasi link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Jadi operasi ini dilakukan lebih efisien pada double linked list. Jadi di sini kita perhatikan pada gambar. Di sini kan sebelum penghapusan linked list ini terdiri dari notlux, MSP, ATL, BOS, kemudian ini elemen terakhir non. Dengan head ini menunjuk pada lux. Ketika lux dihapus, referensi head ini berubah dari lux ke MSP. Dia menunjuk ke not berikutnya. Nah, setelah penghapusan, linked list sekarang terdiri dari not MSP, ATL, dan juga BOS. Dengan not head dengan head menunjuk ke MSP. Jadi sekarang kita akan mengimplementasikan step dengan singly linked list. Jadi kita implementasikan stack itu dengan singly linked list. Jadi implementasi stack itu mempertahankan dua variabel. Ada head, referensi ke not di kepala dari daftar. Kemudian stack untuk melacak, kemudian ada size untuk melacak jumlah elemen saat ini di dalam stack. Jadi stack itu menggunakan kelas non-public not untuk mewakili setiap not yang didorong atau diambil dari stack. Jadi objek not itu mempertahankan dua variabel, ada elemen untuk menyimpan data, kemudian ada next untuk referensi ke not berikutnya. Oke, sekarang kita langsung saja ke codingnya, ya guys ya. Where's. Jadi pertama kita buat dulu kelasnya. Kita import dulu OS sistem. Oke. Ini
jadi gunanya supaya tidak ada di sini kata-katanya ya, supaya lebih bersih, kita import os.system class. Kita pindahkan dulu. Kita buat kelas pertama, yaitu kelas node. Kemudian slots, yaitu kita inisial saja, ada elemen, kemudian yang kedua ada next. Lalu kita buat fungsi pertama ketika kelas itu baru dibuat, yaitu def init self element self.element sama dengan elemen, kemudian kita buat yang berikutnya itu next. Ini dia kalau save elemen, ini untuk mengakses elemennya, kemudian untuk next itu untuk mengakses ke node berikutnya. Selanjutnya kita buat stack metodenya, def init self self.have, kita inisialisasi dengan non, kemudian self.size kita inisiasi dengan 0, lalu kita mengakses panjang elemen, berarti kita gunakan len. Self return self.size sama dengan selesai saja. Kemudian kita buat lagi untuk mengakses list kosong, berarti def is empty. Kemudian parameternya self def kemudian return self.size sama dengan 0. Jadi kita inisialisasi ke list kosongnya itu ya, space-nya itu masih kosong. Kemudian ini kalau desktop untuk yang paling teratas, dev.self. Untuk pengkondisian, jika list kosong, if self is empty, itu kosong, maka nanti akan mengembalikan sebuah pesan kosong itu stack is empty, atau stacknya itu kosong ya guys ya. Stack kosong.
kita return self dot head dot element. Kita buat dulu class empty di sini, karena di sini empty itu kayak lagi belum terbuat kelasnya. Class empty exception. None. Oke, guys, class empty. Coba dua kelasnya. Class linked stack. Ini kita kontrol alt untuk menambahkan. Berarti tadi kan untuk mengakses yang paling atas, sekarang untuk menambahkan kita push self. Self dot head sama dengan self dot not self dot head, kemudian self dot size tambah sama dengan 1. Next, def part self kita kopikan tabular ini ya. If self is empty, alt shift. If self is empty, rise empty stack is empty. Kemudian di sini answer sama dengan self dot head element. Kemudian self dot head sama dengan self dot head dot next self dot size kurang sama dengan 1. Return answer. Def str self arg. Kita kasih dulu objek berisi kosong, kemudian kita mulai dari bagian kepala. Lalu for in range size tambah sama dengan str start
next, lalu return, tambah sama dengan kemudian push. Jadi sini kita buat dulu linked stack-nya, kita inisialisasikan dia itu kosong, kemudian kita push satu-satu garis. Misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, kemudian kita print panjang stack sama dengan len S. Kemudian kita print stack S, S. Lalu kita print kalau pop berarti kita menghapus. Hapus yang paling atas. Itu len S. Bukan len S. S.pop. S.pop. Kita hapus lagi. Lalu kita print lagi ya. Oke, sekarang tekan. Nah, jadi di sini panjang stacknya itu awalnya ada 7, kemudian di sini kan kita push dulu 2, masuk 2. Nah, ini kalau linked list, dia urutannya dia tidak teratur, padahal kita sudah push di awal 2, kemudian 4. Nah, dia tuh teracak urutannya, atau dia itu prinsipnya dia level
pertama masuk, terakhir masuk, pertama keluar, last in first out. Jadi yang paling terakhir masuk itu 12, itu berada di urutan pertama. 12, 11, 10, 8, 6, 4, 2. Kemudian kita pop, berarti kita menghapus yang paling atas, berarti yang pertama itu 12. Lalu kita pop lagi 11. Nah, kita cek lagi sekarang panjang stacknya. Nah, panjang stacknya kan kita sudah pop tadi 2 kali, berarti awalnya tadi panjang stacknya 7, menjadi panjang stacknya itu 5. Jadi sekarang stack S menjadi 10, 8, 6, 4, 2. Oke, kita lanjut untuk menganalisis operasi linked stack. Jadi semua operasi linked stack itu semua itu metode itu selesai dalam waktu konstan pada waktu terburuknya. Artinya semua operasi yang dilakukan pada stack ini memiliki waktu eksekusi yang tetap, tidak tergantung pada jumlah elemen dalam stack. Yang kedua, tidak diperlukan analisis termotisasi dalam kasus ini. Jadi penggunaan ruangnya itu adalah 0n, di mana n itu adalah jumlah elemen saat ini dalam stack. Seperti operasi s.push, ini adalah operasi untuk menambahkan elemen ke bagian atas stack. Jadi memiliki waktu eksekusinya itu konstan 0,1. Kemudian kalau s.pop dan kalau push kan tadi menambahkan elemen ke bagian atas stack. Nah, kalau pop dia itu untuk menghapus elemen dari bagian atas stack. Kalau pop untuk mengembalikan tanpa menghapus elemen di bagian atas stack. Kalau len S untuk mengembalikan jumlah elemen di dalam atas stack. Kalau s.isEmpty dia ini untuk memeriksa apakah itu stacknya kosong. Nah, kalau stacknya kosong berarti bernilai true. Kalau stacknya tidak kosong berarti akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya adalah implementasi queue dengan menggunakan singly linked list. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan antrian dengan daftar terhubung tunggal. Jadi ini tuh memastikan waktu terburuknya 0,1 untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel inisiasi, ada height, tail, size, untuk menghindari traversing daftar. Kemudian elemen itu ditambahkan enqueue ke akhir data dan dihapus dequeued dari depan daftar. Kemudian untuk mempertahankan referensi tail itu cukup akurat. Selama penambahan noter baru menjadi tail baru, di sini jika hanya ada satu elemen dalam daftar tersebut menjadi head baru. Kemudian penggunaan ruang adalah linear sesuai dengan jumlah elemen saat ini yaitu 0n. Jadi di sini ada kodenya. Kita pakai enqueue dan juga dequeue. Q5173 remove 5 remove 7 challenge. Itu mirip-mirip dengan yang tadi ya.
Jadi pertama class empty exception. Di sini kita ganti class linked queue. Jadi ini beda-beda tipis nih kayak tadi. Kemudian class not, slots-nya elemen next, dan ini elemen next. Kemudian def init kita inisiasikan dulu, set.head-nya itu none. Kemudian di sini kita gunakan tail ya. Kemudian kalau size ini untuk angka dalam elemen Q. Jadi kalau tail ini untuk mempertahankan referensi. Kemudian def len, kemudian len ini untuk panjangnya. Maaf, tadi kalau self.tail itu untuk referensi ke not equal. Jadi not equal kan namanya tail, kalau di awal kan namanya head. Kemudian ini ada def is empty. Sini belum ada namanya. Setelah def is empty itu the first. If self is empty, rest empty, stack kosong. Return sub.head element. Kemudian di sini kita buat fungsi deq so if self is empty, rest empty, stack kosong, answer sub.head element, sub.head next, cell size kurang sama dengan 1. Nah, di sini kita tambahkan tailnya untuk mengakses elemen ekor. If self is empty, self dot tail sama dengan none. Kalau sudah, kita buat lagi deq enq def self. Jadi kalau enq dia yang baru ya, news self dot not tail, kita pilih sasar itu kosong, non. If self dot is empty, self dot head and news. Kemudian kalau salah else self dot tail.
dot next sama dengan news sub dot tail sama dengan news, kemudian sub dot size tambah sama dengan 1. Kemudian stringnya di sini are source.head for in range are tambah stl oke. If naming di sini linkage query Q and Q.
Temanku saya bersih-bersih nah. Panjang Q di sini sama dengan 5. Kemudian di sini kita Q.NQ, berarti kita menambahkan, berarti QNQ 2, 3, 4, 5, 6. Isinya jadi 5. Kemudian di sini kita hapus Q.DQ. Berarti kita hapus elemen paling atasnya 2. Kemudian 3. Jadi ingat saja kalau NQ itu menambahkan, kalau DQ berarti kita hapus. Nah, tadinya kita sudah hapus 2 kali. Jadi awalnya tadi panjang Q-nya itu 5 menjadi 3. Jadi tadinya 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tinggal 4, 5, 6. Ini circularly linked list. Jadi dalam bab sebelumnya kita sudah konsep array sirkular itu diimplementasikan menggunakan aritmetika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama dalam array. Yang kedua, dalam daftar tautan sirkular, ekor daftar itu menggunakan referensi berikutnya untuk menunjukkan kembali ke kepala daftar. Yang ketiga, daftar tautan sirkular itu menyediakan model yang lebih umum dibandingkan daftar tautan standar untuk kumpulan data yang bersifat siklik, yaitu yang tidak memiliki pengertian tertentu tentang awal dan akhir. Dan yang terakhir, daftar tautan sirkular itu harus mempertahankan referensi ke not tertentu untuk memanfaatkan daftar tersebut kuren. Jadi penjelasan gambarnya seperti ini. Jadi bagian atas ini adalah linked list yang biasa, yang menunjukkan beberapa not dimulai dari LEX, MSP, ATL, dan juga BOSS. Jadi setiap not ini terhubung ke not berikutnya melalui pointer. Not pertama disebut LUX. Not pertama itu LUX. Disebut dengan head, kemudian not terakhir disebut dengan tail, itu boss. Jadi not terakhir boss ini tidak menunjuk kembali ke not pertama yang membuatnya menjadi linked list biasa. Nah, kalau yang di bagian bawah ini namanya circular linked list. Sama seperti linked list biasa adalah MSP, ATL, dan juga BOSS. Cuman perbedaannya di sini not terakhir BOSS dia tuh menunjuk kembali ke not pertama. Ini dia menunjuk kembali ke not pertama. Kalau yang pertama kan dia tidak. Jadi linked list biasa aja dia. Nah, kalau ini dia menunjuk ke not pertama. Kemudian ini round robin schedule. Jadi penjadwalan round robin.
Jadi penjadwal round robin ini yaitu mengiterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan melayani setiap elemen dengan melakukan tindakan tertentu pada elemen tersebut. Jadi penjadwal semacam itu digunakan misalnya untuk mendistribusikan secara adil suatu sumber daya yang harus dibagi oleh kumpulan klien. Kemudian penjadwalan round robin itu sering digunakan untuk mendistribusikan potongan waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Dan the last one is penjadwalan round robin itu dapat diimplementasikan dengan ADT, antrian umum, dengan cara melakukan langkah-langkahnya itu secara berulang pada antrian key. Yang pertama ada I sama dengan Q.DQ. Tapi kan kita sudah pelajari kalau NQ itu menambahkan, kalau .DQ itu berarti dia menghapus. Kemudian ada service elemen E, kemudian Q.NQE. Jadi proses round robin scheduling, langkah pertama DQ elemen berikutnya ke dari antrian. Langkah 2 melayani elemen tersebut, jadi melakukan tindakan yang diperlukan. Langkah 3 adalah NQ elemen yang telah dilayani kembali ke antrian. Jadi langkah-langkah ini tuh terus berulang hingga setiap elemen dalam antrian itu mendapat giliran untuk dilayani. Jadi implementasi dengan linked queue itu, jika kita menggunakan linked queue untuk mengimplementasikan ini, terdapat overhead yang meningkat karena harus menghapus node dari depan dan menambahkannya kembali di belakang antrian setelah dilayani. Jadi implementasi dengan circular queue itu kita implementasikan round robin schedule supaya lebih efisien. Kita bisa menggunakan service elemen key front, itu elemen melayani elemen di depan antrian. Kemudian Q.rotate itu memutar antrian sehingga elemen berikutnya itu berada di depan. Nah, di sini kita akan implementasikan queue dengan menggunakan circularly linked list. Jadi kita implementasikan misalnya untuk mempertahankan dua variabel itu, kita bisa menggunakan tail yang berada di paling akhir. Kemudian kita juga bisa menggunakan size untuk ukurannya. Di referensi berikutnya, dari tail itu dihubungkan ke head. Kita menggunakan fungsi head sama dengan self.tail.next. Kemudian untuk circular queue itu mendukung metode tambahan rotate yang menghapus elemen dari depan dan memasukkannya itu ke belakang antrian. Jadi kita atur itu head lamanya sebagai tail baru. Self.tail sama dengan self.tail.next. Jadi sekarang kita langsung saja implementasi. Nah, di sini kita lihat saja ya apa yang kita perlu ubah.
Sekarang kita akan putar antriannya ya guys ya. Nah, di sini linked queue kita ganti menjadi kelas circular queue ya. Circular queue. Dev init self dot. Di sini kita hapus headnya. Return on self.size dev when dev is empty. Di sini dev first if self is empty. Kita tambahkan di sini head self kemudian dev deq self is empty. Nah, di sini kita tambahkan dev rotate. Kita putar antriannya. Kami nanti. Boleh. Itu motor bukan mana? Apa sih kayak kan?
Oke, sekarang kita sudah perbaiki. Jadi sini kita sudah tambahkan fungsi rotate untuk dia dari tadinya itu 456 menjadi 564. Kemudian di sini DQ untuk menghapus elemen dari depan ya. Jadi gambar ini menjelaskan proses penghapusan elemen dari awal antrian melingkar yang dikenal sebagai operasi DQ. Jadi penjelasan langkahnya jadi not yang berada di awal antrian ini disebut sebagai OldHead.next. Nanti ini not itu akan dihapus. Kemudian tail.next sama dengan OldHead.next. Ini adalah langkah pertama dalam proses penghapusan. Jadi penunjuknya ini tail.next akan diarahkan ke not berikutnya setelah OldHead, yang berarti tail.next ini sekarang menunjuk ke OldHead.next. Kemudian new head knot, setelah OldHead dihapus, not berikutnya setelah OldHead akan menjadi not kepala baru dari antrian. Nah, kalau NQ dia ini untuk menambahkan elemen, jadi di sini ketika current tail knot, jadi knot saat ini berada di akhir antrian toh, kita sebutkan sebagai tail. Kemudian ketika elemen baru ditambahkan, akan ditambahkan sebagai news. Kemudian news next, tail next ini, jadi ini adalah langkah pertama dalam proses penambahan yang mengarahkan menunjuk. Kemudian kalau tail next ini dia untuk not ekor. Selanjutnya adalah double linked list. Jadi di sini dalam daftar tertau tunggal itu setiap not menyimpan referensi ke not yang berada tepat setelahnya. Ketentuan daftar tertau tunggal ini dia sulit untuk menghapus not di bagian akhir daftar secara efisien. Secara umum itu kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus, namun simpul tersebut perlu memperbarui ke referensi berikutnya. Kemudian batasan daftar tertau tunggal ini dibatasi dengan struktur data tertaut ganda, di mana setiap not itu menyimpan referensi eksplisit ke not sebelumnya dan referensi ke not setelahnya.
Jadi hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu 01 baik untuk menyimpan ataupun penghapusan pada posisi sewenang-wenang di dalamnya daftar. Jadi untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batas daftar terpaut ganda, kita itu membantu menambahkan not khusus di kedua ujung daftar, not header di awal daftar dan simple trailer di akhir daftar. Jadi not tiruan ini disebut dengan sentinel yang tidak menyimpan elemen. Untuk list kosong itu kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan dan kolom sebelumnya di trailer mengarah ke header. Jadi kalau dijelaskan seperti ini ya. Jadi penjelasan singkatnya, gambar ini tuh menjelaskan cara linked list ganda mengatasi keterbatasan linked list tunggal dengan menambahkan referensi ke not sebelumnya dan sesudahnya pada setiap not. Jadi hal ini memungkinkan penyisipan dan penghapusan elemen pada posisi manapun dalam daftar dengan waktu 01. Jadi untuk menghindari kasus di ujung-ujung daftar, not header dan trailer ini ditambahkan yang tidak menyimpan elemen, tetapi dia membantu menjaga struktur daftar tetap konsisten. Jadi dia di sini kosong jadi ya. Cuman saling menunjuk gitu loh. Penggunaan sentinel dia itu menyederhanakan logika operasi. Kemudian kalau untuk header dan trailer notnya itu, not header dan trailer itu tidak pernah berubah. Hanya not yang diantara keduanya saja yang berubah. Kemudian semua penyisipan dan penghapusannya itu dapat diperlakukan secara beragam. Not baru disisipkan atau dihapus di antara sepasang not yang ada. Nah, di sini adalah inserting with Adobe linked list. Di sini penyisipan dengan linked list ganda. Jadi gambar ini menunjukkan dua kasus penyisipan not dalam linked list ganda. Jadi kasus satu ini penyisipan di posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Jadi langkah A, linked list sebelum penyisipan dengan not yang ada BWI, JFK, SFO. Kemudian kalau gambar selanjutnya ini not baru disisipkan, PVD disisipkan di antara JVK dan juga SPO. Sehingga nanti PVD ini terhubung dengan benar di antara JVK dan juga SFO. Kasus kedua, kalau tadi kan ini kita menambahkan dia di posisi sembarang kan. Nah kalau ini kita mau tambahkan notnya itu di awal dari list. Jadi linked list awalnya seperti BWI, JFK, SFO, kemudian kita tambahkan di sini PVD disisipkan di antara header dan juga BWI. Kemudian linked list ini setelah penyisipan dengan PVD terhubung dengan benar di awal daftar menjadi PVD, BWI, JFK, SFO. Jadi kedua kasus ini menunjukkan bagaimana not baru disisipkan di antara dua not yang ada dalam linked list ganda, menjaga keterhubungan dengan not sebelumnya dan setelahnya. Nah, kalau kita menghapus not di dalam double linked list, misalnya kita mau hapus ini. Jadi kasus penggunaan sentinel header dan trailer ini implementasinya dapat digunakan untuk menghapus not pertama atau not terakhir dalam daftar. Dengan langkah-langkahnya, selanjutnya implementing DQ with double linked list. Itu menerapkan DQ dengan double linked list. Implementasi DQ atau antrian ujung ganda berbasis array
sebelumnya itu tercapai operasi dalam waktu 01 yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Kemudian dengan penerapan berdasarkan daftar terlaut ganda, kita itu dapat mencapai semuanya operasi DQ dalam waktu 01 untuk worst case-nya, untuk kasus terburuknya. Kemudian dengan penggunaan Sentinel, kita dapat memperhatikan perubahan berikut. Yang pertama, header itu tidak menyimpan elemen pertama dari DQ. Yang disimpan adalah not tepat setelah header menyimpan elemen pertama, dengan asumsi DQ itu tidak kosong. Demikian pula, not sebelum trailer itu menyimpan elemen terakhir dari DQ. Metode insert, between, dan delete not diwarisi di kelas anak untuk diimplementasikan penyisipan atau penghapusan not di awal atau di akhir DQ. Nah, ini dia untuk codingannya. Ada namanya fungsi def first, def last, insert first, insert last, delete first, delete last, kemudian string. Contoh yang di sini implementasikan, kita insert first dulu 10, lalu insert first 15, jadi dimasukkan pertama 10, kemudian 15, kemudian dimasukkan yang dari ujung lagi last 5, lalu dimasukkan lagi min 1, kemudian di insert first lagi 20. Kemudian kalau delete from head berarti di delete yang dari pertama. Headnya kan berarti 20, itu dihapus. Kalau delete from tail berarti yang di belakang, min 1. Nah, sekarang karena sudah dihapus 2, berarti sisa 3, length of the queue 3, tinggal 15, 10, 5. Nah, ini dia codingannya sudah sama, jadi sama saja, jadi kita tidak perlu ya untuk menjelaskan lebih gimana. Kemudian untuk daftar posisi ADT, untuk tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini adalah stack, tumpukan. Kemudian ada queues, antrian, dan ada juga double-ended queues, antrian yang berujung ganda. Jadi itu hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Kita perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima melayani. Ada pelanggan yang menunggu, kemudian ada A itu yang melayani. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Pertanyaan kedua, bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket ini mengizinkan temannya untuk monitoring antrian pada saat itu posisinya? Jadi hal ini yang mendasari penggunaan ADT yang lebih umum untuk memberikan pada pengguna bagaimana caranya supaya bisa merujuk ke elemen manapun di dalam sebuah urutan itu, dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara terserah. Dalam array base sequence atau urutan yang berbasis array, indeks bilangan bulat itu memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemennya atau lokasi di mana penyisipan atau insertion, penyisipannya, deletion, penghapusannya di mana harus dilakukan. Namun yang perlu diketahui, indeks numerik itu bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Misalnya
indeksnya yaitu menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar terpaut, memerlukan penelusuran daftar itu secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung setiap elemennya. Kemudian indikasi yang kedua, indeks itu bukanlah abstraksi yang menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi. Karena indeks suatu entry itu bisa saja berubah seiring waktu karena penyisipan atau terjadi penghapusan. Kemudian juga tidak mudah untuk mendeskripsikan di mana lokasi elemennya atau orangnya yang sedang mengantri secara tepat, seberapa jauh orang tersebut berada dari garis depan. Jadi kita bisa tentukan dia berapa indikasinya tiketnya sekarang. Nah, pada gambar ini di sini terdapat gambar loket tiket. Kemudian ada beberapa orang yang sedang mengantri. Ini adalah gambar dari linked list. Jadi komponen-komponennya ada gerbangnya yang melambangkan titik awal atau suatu referensi dalam konteks data. Nah, kalau orang-orang yang sedang mengantri ini, kita asumsikan mereka itu sebagai elemennya di dalam antrian. Kemudian di sini ada label me itu atau saya, yang menunjukkan posisi elemen tertentu dalam sebuah daftar. Kemudian ada we wish to able to identify the position of an element in a sequence without the use of integer index. Yang berarti kalau kita ini berharap untuk bisa mengidentifikasi posisi suatu elemen dalam urutan tanpa menggunakan indeks bilangan bulat. Jadi tanpa harus menggunakan indeks numerik seperti dalam array. Jadi dalam linked list itu setiap elemen node-nya berisi data dan referensi ke elemen berikutnya, sehingga itu kita bisa menavigasi oleh daftar tersebut dengan mengikuti pointer bukan menggunakan indeks. Next slide. Untuk contoh lainnya misalnya ada word processor. Apa sih itu word processor? Word processor itu adalah pengolah kata. Jadi sebuah dokumen teks itu dapat dilihat sebagai rangkaian panjang karakter. Pengolah kata itu menggunakan abstraksi dari sebuah kursor untuk menggambarkan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan eksplisit dari indeks integer. Jadi memungkinkan operasi seperti untuk menghapus karakter ataupun menyisipkan karakter baru itu bisa dilakukan. Selain itu juga kita mungkin bisa merujuk ke posisi di dalam dokumennya seperti awal dari bagian tertentu. Jadi tanpa bergantung pada indeks karakter yang mungkin berubah seiring dengan perubahan dokumen. Karena tadi kita melakukan delete karakter atau insert karakter. Nah, kemudian bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi? Nah, linked list ini menyediakan waktu 01 untuk penyisipan, jadi konstan ya tetap. Nah, untuk penyisipan dan penghapusan di posisi sembarang tempat. Oleh karena itu, kita ini bisa mengembangkan ADT di mana referensi node itu berfungsi sebagai mekanisme untuk mendeskripsikan posisi. Sebenarnya kelas double linked list memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node itu sebagai parameter. Namun, penggunaan langsung node semacam itu akan melanggar prinsip desain berorientasi objek dari abstraksi dan enkapsulasi yang telah diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari linked list.
Jadi mungkin itu akan lebih terlihat sederhana bagi user dengan implementasi seperti manipulasi node tingkat rendah atau ketergantungannya pada penggunaan node sentinel. Kita juga bisa mengakses atau manipulasi referensi node itu secara langsung untuk mencegah kesalahan kelola yang dilakukan oleh si usernya. Kemudian enkapsulasi juga itu memberikan fleksibilitas untuk merancang ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Nah, daftar posisi ADT. Di sini kita menyediakan abstraksi umum dari urutan elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan ada tipe data abstrak. Kemudian juga ada inisiasi elemen, yaitu menggunakan P elemen. Posisi tersebut itu untuk nilai pengembalian dari metode lainnya. Nah, di sini adalah beberapa metode ADT yang mendukung beberapa akses. Ada namanya L-first. Ini mengembalikan posisi elemen pertama dari L atau non-L jika L-nya itu kosong. Kalau L-last itu mengembalikan posisi elemen terakhir dari L atau ketika L-nya itu kosong. Kemudian ada L before, yaitu mengembalikan posisi L yang segera sebelum posisi P. Kalau L after, dia berarti mengembalikan posisi L jika posisi itu terakhir. Kalau L before, dia itu posisinya pertama. Kalau L is empty, dia mengembalikan true jika daftar itunya kosong. Kalau misalnya ada, berarti dia mengembalikan nilai false. Kalau len L, dia mengembalikan jumlah elemen. Nah, ada fungsi iter, yaitu mengembalikan iterator maju untuk elemen-elemen dalam daftar. Nah, di sini juga ada L@first, yaitu menyisipkan elemen baru E di depan L. Kalau L@last, dia itu menyisipkan elemen baru di belakang. Kalau L@before, dia itu menyisipkan elemen baru tepat sebelum posisi P. Kalau L@after, menyisipkan elemen baru tepat posisi P dalam L. Kalau replace, dia itu mengganti elemen di posisi P dengan elemen E. Kalau delete, dia itu menghapus elemen ya. Nah, untuk beberapa pengamatannya ini bisa dilihat bahwa metode first dan juga last itu dia itu mengembalikan posisi terkait. Kemudian tadi ini juga kayaknya sudah ya kita bahas tentang L first, berarti itu elemen pertama dalam list. Kalau L last berarti elemen terakhir dari list. Nah, ini contohnya kalau L at last berarti dia 8P 8. Kemudian return value-nya itu L at less 8. Berarti dia menambahkan elemen 8 di akhir daftar. Posisi elemen 8 itu P. Kita inisiasikan ya, jadi daftarnya menjadi 8P. Berarti kalau L.first berarti dari yang paling belakang return value-nya P. Kalau L@after P5, dia itu menambahkan elemen 5 setelah elemen P. Jadi 8P 5Q. Kalau L before Q, dia itu mengembalikan elemen sebelum Q. Nah, nanti berarti dia mengembalikan ini P. Kalau L at before, dia itu menambahkan elemen 3 sebelum elemen Q. Kalau R.element dia mengembalikan elemen
pada posisi daftar. Oh, ada 3 elemen, berarti dia mengembalikan nilainya itu 3. Kalau L after P mengembalikan elemen setelah P, yaitu R. Kalau L before berarti tidak ada elemen sebelum P. Dia cek toh, tidak ada elemennya. Kalau add dot first 9 berarti dia tambahkan lagi elemennya sebelum 8P. Kalau delete last berarti dia hapus di paling ujung, dihapus ini 5. Kemudian L dot replace P7. Berarti tadi dia ganti ini si P yang 8 menjadi 7, nilai P-nya tetap. Nah, ini merupakan contoh dari positional list implementation using double linked list. Jadi ini dia ada class position, dia mengakses elemennya, ada egg dan juga nea. Kalau egg dan nea itu apa sih? Jadi itu adalah metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Kemudian ada juga validating position. Di sini juga kita bisa menggunakan delete node, yaitu sebuah kelas dasar menyetel referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke tidak ada. Jadi kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Kemudian di sini ada metode akses dan pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertaut ganda untuk mendukung antarmuka publik ADT daftar posisi. Metode ini tuh dia bergantung pada utilitas validasi untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga itu mengandalkan utilitas yang namanya make position untuk dia bungkus node-nya itu sebagai inisiasi posisi untuk dikembalikan ke user. Dia memastikan untuk tidak pernah mengembalikan ya. Kemudian ini ada sorting positional list. Di sini kita langsung saja ke case study-nya, maintaining access frequency. Bagaimana mempertahankan frekuensi akses. Untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat berapa kali setiap elemen itu berada diakses. Contohnya di sini browser web itu kan dia tuh melacak URL. Jadi pengguna melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Kemudian yang kedua juga koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Jadi kalau daftar favorit ADT itu dia menyediakan metode akses E itu berarti mengakses elemen E, itu menambahkan jumlah aksesnya dan menambahkannya ke daftar favorit jika belum ada. Kemudian ada remove E, berarti dia tuh menghapus elemen E dari daftar favorit jika ada. Kalau top K berarti mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Jadi dia di sini menggunakan ada positional list. Ini mempunyai 2 elemen. Ada value dan juga count. Itu menyediakan metode untuk mengakses dan juga menghapus item. Kemudian metode top K itu untuk mengembalikan daftar yang diurutkan. Jadi setiap kali item diakses hitungannya itu dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan metode move. Kita juga itu bisa menggunakan daftar dengan heuristik pindah ke depan. Jadi kalau dalam implementasi sebelumnya kan metode akses itu dilakukan tepat waktu.
sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Nah, artinya jika elemen E itu terpopuler dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya itu diperlukan 0K time. Jadi seberapa banyak itu elemennya, itu juga waktunya. Kemudian untuk locality of reference, berarti referensi lokalnya, sekali suatu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu yang dekat. Misalnya halaman webnya nih dikunjungi oleh pengguna. Kemudian ada heuristik yang pindah ke depan. Ini berarti memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya gimana? Itu idenya memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Namun urutan penyortiran itu hilang karena heuristik ini ya. Kemudian kalau pertimbangannya, misalnya skenario di mana kita memiliki n itu elemen dari rangkaian akses n kali 2 akses. Jadi elemen 1 itu diakses berapa kali, elemen 2 itu diakses berapa waktu, bukan berapa kali, berapa waktunya. Nah, kemudian jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, berarti itu kita insert, kita tambahkan elemen saat pertama kali diakses. Dengan demikian total waktunya itu 0,3. Kemudian jika kita menggunakan heuristik yang pindah ke depan, kita dapat memasukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini 0n kali 2. Jadi dalam hal ini heuristik itu perpindahan ke depan itu dia lebih cepat. Jadi ini efeknya ini bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat dari rangkaian lainnya. Kemudian lanjut, the trade-off with the move to front heuristic. Pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Jadi versi MTS itu tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Jadi kalau ketika kita diminta untuk menemukan K elemen yang paling banyak diakses, kita tuh harus cari dulu. Dan juga bisa menerapkan metode top K sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat salin semua entry-nya dari daftar favorit ke daftar lain. Kita juga bisa scan atau pindahi daftar tab-nya itu sebanyak berapa kali. Di setiap pemindaian itu kita bisa menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, hapus entry dari tab, dan melaporkan hasilnya. Untuk implementasi metode top ini, dia itu memiliki waktunya itu konstan, tetap. Kalau misalnya metode top berjalan dalam waktu n, namun jika K sebanding dengan n, lalu top berjalan dalam waktunya itu 0n2 time. Contohnya misalnya jika kita ingin 25% itu teratas. Jadi metode top K itu kemungkinan bisa diterapkan ya. Kemudian ini ada link base versus dengan array base sequence. Jadi keuntungannya array base sequence itu yang ada 3. Kita bahas dulu yang pertama. Array itu menyediakan aksesnya itu 01 ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Jadi sebaiknya daftar terpaut menyediakan waktu 0K untuk mengakses elemen ke K atau waktu 0K jika menelusuri mundur dalam daftar terpaut ganda. Jadi operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien struktur berbasis array versus struktur yang terpaut.
Array based sequence representasinya itu dia menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan linked list ya. Jadi kontainer berbasis array itu dia membutuhkan hanya memerlukan ruang untuk elemen. Sedangkan dia linked list, dia memorinya diperlukan menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Nah, sekarang kita bahas kalau keuntungannya link based sequence atau urutan berbasis tautan. Jadi struktur berbasis tautan itu memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Jadi hal ini berbeda dengan batas biar diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau kontraksi susunan dinamis penting sistem waktu nyata. Kemudian, struktur berbasis tautan itu mendukung penyisipan dan penghapusan waktunya itu 01 pada posisi sewenang-wenang. Jadi hal ini mungkin sangat kontras dengan urutan berbasis array, misalnya metode insert atau pop. Itu kan menambahkan pop itu kalau paling atas dari kelas daftar Python itu membutuhkan waktu 0 n dikurang k ditambah 10 untuk beroperasi pada indeks k karena memerlukan loop untuk menggeser semua ke elemen berikutnya. Nah, kita sekarang sudah di puncak dari pembahasan linked list ini. Jadi di sini tadi kita sudah membahas dari awal introduction sampai di akhir kita sudah membahas bagaimana tentang keterbatasan urutan berbasis array, mengapa linked list itu diperlukan. Kemudian berbagai jenis linked list, ada linked list tunggal, ada circular linked list, ada double linked list. Itu daftar terpaut tunggal dan daftar terpaut melingkar, kemudian ada daftar terpaut ganda. Tadi juga sudah kita bagaimana implementasi linked list itu yang berujung ganda request menggunakan daftar terpaut. Kita juga sudah mempelajari bagaimana implementasi linked list yang disebut postal list, di mana referensi node itu bisa berada menggunakan indikator lokasi dalam daftar atau listnya ya. Kita juga tadi sudah menerapkan satu studi kasus mengelola daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Jadi tadi kita sudah pelajari juga perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan berbasis link. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan video ini. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.